Pernahkah kamu bertanya dalam sunyi, siapa aku sebelum aku diciptakan? Sebelum nama diberikan. Sebelum tubuh ini terbentuk. Bahkan sebelum bumi dan langit terbentang. Di manakah jiwamu berada? Siapa yang pertama kali memanggilmu, aku? Dalam perjalanan spiritual terdalam, para arif billah mengajarkan bahwa ruh manusia pernah bersaksi. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhanmu? Sebuah perjanjian abadi antara jiwa dan penciptanya. Video ini akan membawamu menelusuri kembali asal-usul jiwa, mengenali siapa dirimu sebelum segalanya dimulai, dan mengingat kembali cahaya yang pernah kamu lupakan. Dengarkan dengan hati, bukan sekadar telinga. Karena mungkin, di balik pertanyaan, siapa aku? Ada jawaban yang selama ini menunggu untuk kamu ingat kembali. Rahasia jiwa, perjalanan pulang menuju asal cahaya. Sebelum dunia ada, sebelum waktu berjalan, sebelum nama, wajah, dan segalanya dikenal. Ada satu hal yang sudah ada, cahaya. Dan di dalam cahaya itu, ada kamu. Sebelum kamu menjadi manusia, sebelum kamu belajar berbicara, berjalan, atau bahkan mengenal rasa, kamu sudah ada, tapi bukan di bumi, melainkan di dalam genggaman kasih Tuhan. Jiwa, itulah dirimu yang sejati. Bukan nama yang kamu kenakan. Bukan wajah yang kamu lihat di cermin. Tapi sesuatu yang lebih halus dari udara. Lebih ringan dari cahaya. Dan lebih dalam dari waktu. Dulu, sebelum kamu lahir. Kamu bukanlah siapa-siapa. Tapi kamu juga bukan tidak ada. Kamu ada, tapi belum dijatuhkan ke dalam bentuk. Di sanalah, di ruang yang tak bisa dijelaskan. Kamu masih dekat dengan sang asal. Kamu mendengarnya bukan dengan telinga. Kamu mengenalnya bukan dengan logika. Kamu mengenalnya dengan keberadaanmu sendiri. Di alam itu, tidak ada tangisan, tidak ada kehilangan. Hanya keindahan yang tak pernah pudar. Jiwa mengenal sang cahaya seperti bunga mengenal matahari. Tidak butuh bukti. Tidak butuh alasan. Hanya cinta yang murni, tanpa syarat, tanpa batas. Tapi kemudian, sebuah panggilan terdengar dari langit. Wahai jiwa, kini tibalah saatmu turun. Turun ke dunia yang padat dan berat. Di sanalah engkau akan belajar tentang kehilangan. Tentang rindu, tentang makna cinta yang sesungguhnya. Maka engkau pun turun, menembus lapisan waktu, melewati rahim seorang ibu, dan perlahan-lahan lupa siapa dirimu. Jeda panjang, musik lembut mengalun. Tuhan tidak pernah jam. Tapi engkau mulai tidak mengingatnya. Engkau mulai mengenal nama, lalu melupakan cahaya. Engkau mengenal dunia, tapi kehilangan rasa pulang. Namun, sesuatu tetap tinggal di dalam dirimu. Sebuah bisikan halus, seperti gema dari tempat asalmu dulu. Kadang muncul saat kamu hening, atau ketika kamu menangis tanpa tahu sebab. Suara itu berkata lembut, "Aku masih di sini." Itu bukan suara luar. Itu suara dari dalam, dari jiwamu sendiri yang mengingat siapa dia sebenarnya. Jiwa yang dulu pernah melihat wajah Tuhan, yang dulu pernah tenggelam dalam cahaya, kini berusaha mengingat kembali. Dan mungkin, setiap kali kamu merasa kosong, setiap kali kamu merasa tidak mengerti arah hidupmu, itu bukan tanda kamu tersesat. Itu tanda bahwa jiwamu sedang memanggilmu untuk pulang. Karena kamu bukan makhluk yang lahir dari tanah semata. Kamu lahir dari cinta yang lebih tua dari segala sesuatu. Jadi, jika hari ini kamu bertanya, siapa aku sebelum aku diciptakan? Maka jawaban itu ada di dalam hatimu sendiri. Kamu adalah jiwa yang pernah mengenal Tuhan, pernah berbicara dengannya, dan pernah tenggelam dalam kasih-Nya. Dunia hanya tempat singgah, tapi asalmu adalah cahaya. Rahasia jiwa, karena sebelum kita menjadi manusia, kita pernah menjadi cinta yang murni.
Di antara waktu yang tak bernama, ketika langit belum terbentang, dan bumi belum diturunkan, ada satu momen yang bahkan para malaikat pun bergetar melihatnya. Saat seluruh ruh manusia dikumpulkan dalam satu ruang cahaya. Tak ada tubuh, tak ada rupa. Hanya keberadaan yang murni. Lalu terdengar suara itu. Suara yang lebih indah dari semua musik. Lebih lembut dari semua doa. Suara itu bertanya, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhanmu?" Dan seluruh jiwa menjawab serempak, tanpa ragu, tanpa penundaan. "Bala, syahidna." Benar, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Saat itu, tidak ada agama, tidak ada bahasa. Tapi ada kesepakatan yang lebih dalam dari semua kitab. Kesepakatan antara jiwa dan Tuhan. Engkau bersaksi bukan dengan bibirmu, tapi dengan seluruh keberadaanmu. Saat itu engkau tahu, tidak ada jarak antara dirimu dan Dia. Kamu bukan sekadar ciptaan. Kamu adalah bagian dari rahasianya. Tapi perjanjian itu tidak berhenti di sana. Tuhan berkata lembut, "Aku akan menurunkanmu ke dunia. Engkau akan Aku beri bentuk. Aku beri ujian, Aku beri cinta. Dan Aku beri lupa, agar engkau belajar mengingatku kembali dengan kehendakmu sendiri." Dan sejak saat itu, perjalanan panjang kehidupan dimulai. Engkau turun ke dunia dengan memori samar. Tapi di dalam hatimu tersimpan janji yang belum pudar. Itulah sebabnya, kadang dalam sepi kamu merasa seperti mengenal sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Atau ketika kamu bertemu seseorang dan hatimu bergetar tanpa alasan. Atau ketika kamu menatap langit malam, dan tiba-tiba air matamu jatuh tanpa sebab. Itu bukan kebetulan. Itu adalah ingatan purba yang bergetar dari dalam. Jiwa yang mengingat perjanjian lamanya. Bukankah Aku Tuhanmu? Pertanyaan itu tidak pernah berhenti bergema. Ia masih berbisik dalam hati manusia setiap kali mereka mencari makna. Dan setiap kali kamu menjawab dengan keyakinan. Setiap kali kamu memilih kebaikan. Setiap kali kamu menyerah dalam doa. Itulah saat kamu sedang mengucapkan kembali, "Bala, syahidna." Kamu sedang menepati janji yang dulu pernah kamu ucapkan sebelum dunia dimulai. Karena sebelum kamu mengenal dunia, kamu sudah mengenal Tuhanmu. Setelah perjanjian itu, tibalah waktumu untuk turun ke dunia. Dari ruang cahaya yang suci, engkau menuruni lapisan waktu, melewati rahasia kegelapan, dan berlabuh di rahim seorang ibu. Di sana, di ruang yang sempit dan hangat, Tuhan menjahitkan cahaya menjadi daging, kasih menjadi napas, dan jiwa menjadi manusia. Engkau tidak lagi hanya cahaya. Kini engkau punya bentuk, punya batas, punya rasa. Lalu perlahan-lahan, engkau lupa. Lupa pada percakapan yang dulu begitu suci. Lupa pada suara yang pernah memanggilmu lembut. Dunia mengajarkanmu nama-nama baru. Mereka memanggilmu dengan suara yang berbeda. Memberi identitas, memberi peran, memberi arah. Dan engkau mulai percaya bahwa itu semua adalah dirimu. Saat engkau menangis untuk pertama kali di dunia, itu bukan hanya karena cahaya menyilaukan matamu. Itu juga karena jiwa merasakan kehilangan pertamanya. Kehilangan rasa pulang. Di dunia, semuanya terasa baru. Tapi juga asing. Kamu belajar mencintai, tapi juga terluka. Kamu belajar tertawa, tapi juga merasakan kehilangan. Dan di antara semua itu, ada bagian kecil dari dirimu yang berbisik, "Ini bukan rumahku." Maka perjalanan pun dimulai. Engkau tumbuh, belajar, mengejar, dan tanpa sadar semakin jauh dari yang asal. Tapi Tuhan tidak pernah jauh. Ia hanya bersembunyi di balik setiap kejadian. Ketika kamu jatuh, Ia sedang menuntunmu belajar berdiri. Ketika kamu kehilangan, Ia sedang mengajarkanmu tentang kepemilikan sejati. Setiap kesedihan, setiap luka, sebenarnya adalah surat cinta darinya. Agar kamu mau mencari kembali sumber cahaya itu.
Tapi dunia terlalu bising. Terlalu banyak suara, terlalu banyak arah. Hingga kamu lupa mendengar suara paling lembut. Suaramu sendiri yang sedang merindukan asalnya. Kadang kamu merasa seperti tersesat. Tapi sesungguhnya, kamu tidak benar-benar tersesat. Kamu hanya lupa jalan pulang. Dan suatu hari nanti, ketika waktu sudah cukup menempamu, Tuhan akan mengetuk hatimu. Tidak lewat suara besar, tapi lewat perasaan halus di dada. Seperti seseorang yang berkata perlahan, "Ingatlah, kamu bukan siapa yang dunia katakan. Kamu adalah aku yang aku sembunyikan di balik lupa." Karena terkadang, kehilangan ingatan adalah cara Tuhan agar kamu belajar menemukannya kembali. Pernahkah kamu merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupmu? Tapi kamu tidak tahu apa itu? Kamu mencoba mencarinya di banyak tempat. Pada cinta, pada harta, pada pengakuan, pada orang-orang. Tapi semakin kamu mencari, yang kamu temukan justru kehampaan yang makin dalam. Kamu mulai bertanya, apa yang sebenarnya aku cari? Dan diam-diam, jiwamu berbisik, kamu tidak sedang mencari sesuatu yang hilang. Kamu sedang berusaha mengingat sesuatu yang terlupakan. Dunia membuatmu sibuk. Kamu berlari, kamu bekerja, kamu mencintai, kamu kecewa. Semua terasa nyata. Tapi di antara semua kesibukan itu, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ruang itu bukan kesalahan. Itu adalah pintu. Pintu menuju ke dalam. Karena sejatinya, yang kamu cari tidak ada di luar dirimu. Ia selalu ada. Menunggu kamu berhenti sejenak. Menunggu kamu menutup mata dan mendengar. Jiwa tidak butuh banyak hal untuk kembali mengenal asalnya. Ia hanya butuh diam. Dalam diam itu, suara kecil mulai terdengar. Aku di sini. Aku tidak pernah pergi. Aku adalah cahaya yang dulu kamu kenal. Saat kamu mulai sadar, semua rasa kehilangan yang dulu kamu tangisi perlahan berubah menjadi petunjuk. Setiap luka ternyata bukan penghancur, melainkan tanda arah pulang. Mungkin kamu pikir Tuhan jauh, tapi tidak. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Justru kamu yang terlalu keras berlari keluar, hingga lupa bahwa Dia menunggu di dalam. Di balik setiap tangis dan tawa, di antara doa yang kamu ucapkan tanpa jawaban, ada cinta yang terus menyala diam-diam. Ia tidak menuntut kamu untuk sempurna. Ia hanya ingin kamu berhenti sejenak dan kembali mengenal siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan nama. Kamu bukan luka. Kamu bukan apa yang dunia katakan tentangmu. Kamu adalah kesadaran yang sedang belajar mengenali dirinya kembali. Dan ketika kamu sadar, kamu tidak lagi mencari Tuhan di luar dirimu. Kamu mulai menemukannya di dalam napasmu, dalam detak jantungmu, dalam setiap langkah kecil yang kamu ambil dengan penuh kesadaran. Karena pencarian sejati bukan untuk menemukan, melainkan untuk mengingat kembali apa yang tidak pernah hilang. Ada satu momen dalam hidup, di mana kamu tiba-tiba berhenti sejenak. Tidak karena lelah, tapi karena hatimu seperti disentuh oleh sesuatu yang halus. Sesuatu yang sudah lama menunggu di dalam diam. Saat itu kamu tidak tahu kenapa. Tapi air matamu menetes begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena kamu merasa seperti baru saja bertemu dengan sesuatu yang sangat kamu rindukan. Padahal kamu tak tahu di mana pernah mengenalnya. Itulah saat jiwamu mulai mengingat. Mengingat cahaya yang dulu pernah menyelimuti. Mengingat suara lembut yang dulu pernah memanggil. Mengingat keheningan yang pernah menjadi rumahnya. Semua kenangan itu tidak datang lewat ingatan otak, tapi lewat rasa yang tiba-tiba tumbuh di dada. Rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Karena memang, asal-usulmu bukan untuk diingat dengan pikiran, tapi untuk dirasakan dengan kesadaran. Nada suara lembut tapi mengandung harapan. Dalam keheningan, kamu mulai melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah cermin dari sesuatu yang lebih besar. Matahari yang terbit setiap pagi,
Itu adalah simbol kasih yang terus memberi tanpa henti. Hujan yang jatuh adalah rahmat yang turun untuk menyentuh tanah hatimu. Dan setiap manusia yang kamu temui adalah potongan cermin yang sedang memperlihatkan bagian dari dirimu sendiri. Perlahan kamu sadar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan ketika kamu merasa sendiri, Ia hanya bersembunyi dalam setiap hal kecil, menunggu kamu melihat dengan mata hati. Saat kamu mulai mengenalinya lagi, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Dunia masih sama, tapi kamu tidak lagi melihat dengan cara yang sama. Kamu mulai menemukan kedamaian. Bukan karena semua masalah selesai, tapi karena kamu tahu ada cahaya di balik semuanya. Itulah cahaya yang dulu pernah kamu kenal. Cahaya yang dulu pernah kamu tinggalkan saat turun ke dunia. Kini ia kembali menyala di dalam dirimu. Pelan, tapi pasti. Dan setiap kali kamu berbuat baik, setiap kali kamu memaafkan, setiap kali kamu tersenyum meski hati lelah, cahaya itu semakin terang. Karena mengingat Tuhan bukan sekadar mengucapkan namanya, tapi mengenalinya lewat setiap detak kehidupan. Dan saat itu terjadi, kamu tidak lagi mencari. Kamu hanya duduk dalam diam, merasakan sesuatu yang begitu damai di dalam dada, dan berbisik pelan, "Aku ingat, aku dulu darimu." Rahasia jiwa, karena mengingat Tuhan bukan menemukan hal baru, melainkan pulang pada cahaya yang pernah ada di dalam dirimu. Setelah semua perjalanan, setelah kehilangan, pencarian, dan air mata yang jatuh tanpa alasan, akhirnya kamu sampai di titik ini. Titik di mana kamu mulai memahami bahwa tidak ada satupun hal dalam hidup ini yang benar-benar sia-sia. Semua luka yang dulu kamu hindari, ternyata adalah jalan pulang. Semua kehilangan yang dulu kamu tangisi, ternyata adalah cara Tuhan mengosongkan ruang hatimu, agar Ia bisa tinggal di sana. Kini kamu tidak lagi berlari. Kamu berhenti. Kamu tidak lagi mencari keluar. Karena kamu telah menemukan cahaya yang sejak awal bersemayam di dalam dirimu sendiri. Kamu mulai sadar bahwa kamu bukan hanya ciptaan. Kamu adalah pantulan dari Sang Pencipta. Setiap detak jantungmu adalah zikir yang tak bersuara. Setiap hembusan napasmu adalah tasbih yang tidak terucap. Dan ketika kamu menatap dunia dengan cinta, kamu sedang menatap Tuhan dalam wujudnya yang paling luas. Inilah kesadaran baru itu, bukan kesadaran yang tinggi di langit, tapi yang hidup di tengah langkah kecilmu setiap hari. Saat kamu menolong orang lain, saat kamu memaafkan, saat kamu menatap langit dan tersenyum tanpa alasan. Disitulah Tuhan hadir. Kamu tidak lagi takut pada kehilangan, karena kamu tahu semua akan kembali kepadanya. Kamu tidak lagi menyesali masa lalu, karena kini kamu tahu setiap peristiwa telah dirancang agar kamu menemukan cahaya dalam dirimu sendiri. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar. Sadar bahwa kamu berasal dari cinta, hidup dalam cinta, dan suatu hari akan kembali dalam pelukan cinta itu. Musik naik sedikit, aura inspiratif dan menggugah. Maka, sekarang, biarkan cahaya itu menyala di dalam dirimu. Jangan sembunyikan. Jangan padamkan. Karena dunia ini gelap bukan karena kurangnya matahari, tapi karena terlalu banyak hati yang lupa bahwa mereka bisa bersinar. Jadilah satu cahaya kecil yang tetap hidup, bahkan ketika semua padam. Dan dari sinar kecil itu, dunia akan kembali hangat. Karena pada akhirnya, kita semua berasal darinya. Dan setiap langkah yang kita ambil, hanyalah perjalanan pulang menuju cahaya itu.